Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Masya Allah ya, di Indonesia ini di antara rahmat, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah Allah turunkan hujan. Ibu-ibu tahu, kita orang Indonesia, ketika hujan itu hampir setiap hari turun di musim penghujan, kita kadang lupa bersyukur bahwa sebenarnya hujan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tentunya para petani, ya mereka yang biasanya harus mengairi sawah-sawah mereka, ya dengan waktu yang cukup panjang ya, dari pagi sampai siang. Alhamdulillah mereka bisa tinggal di rumah mereka. Allah Azza wa Jalla berikan air hujan. Bahkan kalau di Timur Tengah ya akhwat, yang namanya hujan ini karena saking jarangnya ya mereka berjumpa dengan air hujan, maka biasanya mereka ketika hujan turun tuh keluar semua. Ya para bapak-bapaknya keluar berdoa kepada Allah, benar-benar berdoa. Sudah nggak dipikir lagi yang turun tuh apa gitu ya, mau uang, mau air, mau batu, pokoknya yang penting hujan mereka berdoa. Saking senangnya tuh. Ya, jadi kita bisa ambil faidah terkadang nikmat yang sering kita alami, yang Allah berikan terus-menerus tuh kita kurang bisa menikmatinya. Tapi kalau itu keadaannya tidak sering, terkadang datang, terkadang tidak, maka biasanya lebih nikmat. Ya, dan begitulah dunia. Dan dunia itu ibu-ibu sifatnya perlu diketahui. Semakin banyak kita memakan, meminum, maka kelezatannya sudah tidak ada. Ibu-ibu pernah ada yang makan sop manten? Mungkin orang Klaten, Bu Eko. Nyepro sedikit atau banyak tuh sop manten? Sedikit. Ya kalau orang Jogja sedikit ya. Sedikit, hanya di piring cekung dikit. Nah, kalau di hajatan. Kan sop manten. Itu kan piring kecil mak cepluk dikit. Ibu-ibu kalau ibu-ibu makan sop manten yang dihadirkan di hajatan itu, sedep nggak rasanya? Enak nggak? Enak gitu kan, nikmat kita ya. Tapi kalau kita masak sop manten itu satu panci di rumah, ya, dengan resep yang sama, yang masaknya juga sama, rasanya beda atau enggak? Beda. Begitulah dunia. Dunia itu semakin sering ibu-ibu dapatkan nikmat tersebut, maka semakin berkurang rasa syukur kita. Ya. Kemarin ada tamu ke Joglo, ya. Beliau datang dari Surabaya dan memang kata beliau kerjaannya ini bulan November Desember nih banyak tugas yang akhirnya beliau banyak menginap di hotel ya. Dan beliau bilang ke suami saya, bagi saya itu maksudnya karena saking seringnya berpindah dari satu hotel ke hotel berikutnya, dari kota ke kota berikutnya, jadi nggak ada lagi yang namanya rasa enak nginep di hotel gitu, udah biasa aja. Nah, beda sama orang yang belum pernah nginep di hotel ya. Wong desa, wong kampung gitu ya, dibawa ke hotel bintang 5, suruh renang, makan yang enak, seneng apa mboten? Seneng, enggak maksudnya kan baru, bingung tapi seneng toh Bu. Gumun gitu loh, kok ada bangunan setinggi ini gitu kan. Sama ibu-ibu, orang sering naik pesawat terbang ya, kerjaannya di Jakarta, rumahnya di Jogja, hampir setiap pekan bolak-balik naik pesawat. Ketika naik pesawat terbang ada rasa-rasa enaknya nggak? Nggak ada, udah biasa. Tapi orang yang belum pernah naik pesawat terbang, yang kalau waktu kecil dia hanya nyorak-nyorakin pesawat, bilang surat gitu, minta surat diturunkan gitu kan, minta uang. Sampai besar belum pernah naik pesawat, tiba-tiba Allah berikan rizki naik pesawat. Senang apa senang? Senang. Begitulah nikmat dunia. Dunia itu nikmatnya semu ibu-ibu. Kita akan melihat sesuatu yang belum menjadi milik kita, belum Allah titipkan kepada kita, itu sesuatu yang besar, sesuatu yang rasanya nyaman. Tapi kalau itu sudah Allah berikan kepada kita,
maka kita akan mengalaminya sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah pesan, bahwa syukuri apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Hari ini. Ya, bukan hari esok, bukan membandingkan di masa lalu, tapi hari ini Allah beri kita kesempatan untuk datang ke majlis taklim, alhamdulillah. Allah bangunkan kita untuk salat subuh, alhamdulillah. Allah mudahkan kita untuk berbakti kepada suami kita, kita bikin sarapan, kita bikin makan sahur, alhamdulillah. Ya. Kalau ibu-ibu pola ini terus diterapkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah ibu-ibu yang ada itu hatinya tentrem, ya, hatinya bahagia. Kenapa? Karena selalu mensyukuri atas apa yang Allah berikan, atas apa yang Allah titipkan, dan tidak membandingkan dengan kehidupan orang lain, tidak pula mengharapkan sesuatu yang belum Allah beri, dan tidak membandingkan kehidupan di masa lalunya. Sudah. Sebenarnya ini nasihat untuk saya ya ibu-ibu, dan untuk ibu-ibu semua tentunya. Orang zaman dulu yang hidupnya mungkin jauh dari kemewahan, itu kalau kita lihat mereka itu kan hidupnya tuh tenang. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena nggak banyak melihat kehidupan orang lain. Kita hari ini dikit-dikit lihat media sosial, dikit-dikit lihat Facebook, dikit-dikit lihat IG. Kok enak banget ya, dia hobinya jalan-jalan. Kok enak banget ya, dia hobinya kulineran. Ya. Saya setiap hari makannya hanya ini gini saja. Itu yang membuat akhirnya kita kurang bersyukur kepada Allah. Jadi ibu-ibu ya perlu nih nanti liburan, kan sekarang lagi musim liburan. Nah, maka dari itu nanti ketika liburan anak-anak, ya kan ibu-ibu nih selama anak-anak sekolah udah banyak tuh hidup di sosial media, ya. Ayo dibersamai anak-anak. Ya, kita membersamai anak-anak. Ibu-ibu muda-muda nih, ya, coba kalau yang sepuh-sepuh kan anaknya udah pada besar-besar tuh, udah gede-gede, udah pada nikah. Nah, ini ibu-ibu yang masih muda-muda. Ketika anak kita liburan, itu ternyata ya ibu-ibu, ada hikmah yang Allah berikan. Apa hikmahnya? Kita bisa menanamkan kebaikan-kebaikan pada diri anak-anak. Tuh, anak-anak yang biasanya di pondok menghafal bersama para musyrifahnya, pas pulang ke rumah akhirnya murojaah bersama kita. Anak-anak yang biasanya di sekolah bersama ibu bapak gurunya, ke rumah akhirnya bermain dengan kita. Jadi jangan sampai kita mengeluh, karena banyak nih momi-momi, ya ibu-ibu yang sudah mulai bertanya kepada saya ya WA chat, Ustazah, di satu ada kegiatan liburan anak-anak nggak? Saya bilang, lah anak-anak yo pulang biar bonding sama orang tuanya, kok yo malah nanya kegiatan. Iya, sudah menanyakan kegiatan itu. Nah terus apa hikmahnya libur? Ya, kalau masih bertanya kegiatan, artinya kapan anak-anak disuruh sekolah lagi? Nah, padahal yang namanya liburan itu saatnya dekat dengan orang tua. Jadi ibu-ibu ya bismillah, semoga lebih manfaat ya. Yang biasanya nggak pernah kumpul, ayahnya pas tanggal 26 itu kumpul, nah, biasanya libur ya, cuti bersama kan biasanya ya. Silahkan berlibur, bersilaturahim ke rumah karib kerabat, dan kita akan belajar ilmunya. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.